Sahabat Antara, saat ini saya sedang berada di Masjid Gede Mataram, Yogyakarta. Keunikan dari masjid ini, salah satunya adalah yang masih mempertahankan arsitektur unsur Buddha dan Hindu seperti pada gerbang masjid yang berbentuk padu raksa seperti candi. Gapura dengan pintu kayu berukir dan pagar batu bata menjadi ciri khas di setiap pintu masuk masjid yang berada di sisi timur, utara, dan selatan. Masjid Gede Mataram Yogyakarta merupakan saksi bisu perjalanan panjang Kerajaan Mataram Islam abad ke-16. Masjid yang merupakan bagian dari Keraton Mataram Islam ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan yang dulunya wilayah tersebut berupa hutan belantara bernama Alas Mentao. Mataram saat itu tumbuh menjadi kerajaan besar dengan kota gede sebagai ibu kota dan masjid yang didirikan sebagai pusat ibadah dikenal dengan nama Masjid Gede Mataram. Berbeda dengan masjid-masjid modern yang menggunakan kubah, pada Masjid Gede Mataram Yogyakarta ini tetap mempertahankan arsitektur khas Jawa atap joglo mirip bangunan utama dalam keraton yang menunjukkan hubungan erat antara masjid dan Kesultanan Mataram. Terdapat 26 tiang kayu jati yang berada di serambi masjid dan pada bagian atas pintu utama masjid terdapat tulisan aksara Jawa dan Arab berwarna keemasan. Di bagian depan serambi terdapat kolam air yang dulunya digunakan untuk bersuci sebelum memasuki masjid. Sebagai peninggalan sejarah, Masjid Gede Mataram yang pengelolaannya masih berada di bawah Keraton Ngayogyakarta dan Keraton Surakarta, masjid ini menjadi destinasi wisata religi. Apalagi di sekitar masjid terdapat kompleks makam keluarga Kerajaan Mataram termasuk makam Panembahan Senopati dan keturunannya sehingga menjadi tempat ziarah. Lebet wonten 81 yang pokok. Semua ada 627. Iya, tapi yang pokok ini ada 81. Untuk berziarah ke makam, ada aturan yang harus dipatuhi, di antaranya laki-laki harus menggunakan kain jarik yang diikatkan di pinggang, memakai beskap atau baju lurik, serta mengenakan belangkon. Sementara perempuan mengenakan kain jari yang menutupi tubuh hingga mata kaki, memakai kemben sejenis selendang yang dililitkan di bagian atas tubuh tanpa lengan. Untuk masuk ke dalam makam akan dipandu oleh petugas dan tidak boleh memakai alas kaki. Dua wisatawan mancanegara dari Inggris, Malcolm dan Debbie, menceritakan kesannya seusai keluar dari makam yang mengaku menemukan pengalaman yang berbeda, begitu juga dengan pakaian yang keduanya kenakan. Just putting on all the clothes and sort of getting into a Javanese suit. I can't say I've ever worn a Javanese suit before. And Debbie getting into the right dress. And then we went inside and it was very, very different experience, definitely. Yeah. A lot. Busy. A lot of coffins. Many. Right. You have to step carefully between them. Yeah. And but many. Very small. Okay, not sure about this. Yeah. A little bit exposed. And I'm struggling to walk. Okay. But I love the batik. Yeah, the batik. It's beautiful. Yeah. She'd like to make some batik. I love the batik. Nice. But yeah, well looked after. Yeah.
Mengunjungi Masjid Gede Mataram tidak sekadar merupakan perjalanan religi, tetapi juga napak tilas sejarah Islam di Jawa yang masih lestari hingga saat ini. Nur Sipsaroh dari Masjid Gede Mataram, Yogyakarta, Perum LKBN Antara, Biro Yogyakarta melaporkan.